Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gama Oktavina, SPD. Saya peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dari SMK Mardikenya, Purwokerto. Diklat calon kepala sekolah tahun 2021 melalui 4 tahap diantaranya: 1. OJT 1, On the Job Training 1. 2. IST 1, In Service Training 1. Ketiga, OJT 2, On the Job Training 2. Dan keempat, IST 2, In Service Training 2. Selama OJT 2, calon kepala sekolah melalui 3 kegiatan diantaranya: 1. Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK. 2. Kajian Manajerial atau KM. Ketiga, Peningkatan Kompetensi atau PK. Untuk rencana proyek kepemimpinan dan kajian manajerial dilaksanakan di Sekolah Magang 1, yaitu di SMK Mardikenya, Purwokerto. Kemudian untuk peningkatan kompetensi dan kajian manajerial dilaksanakan di Sekolah Magang 2, yaitu di SMK Negeri 3, Purwokerto. Tujuan RPK diantaranya: 1. Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan Learning Management System atau LMS sebagai media dan metode pembelajaran di SMK Mardikenya, Purwokerto. 2. Meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dan kompetensi kepribadian dalam kompetensi kewirausahaan dan kompetensi sosial. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, mewujudkan student well-being. Langkah-langkah kegiatan RPK diantaranya: 1. Persiapan. 2. Pelaksanaan. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Dan yang keempat, refleksi. Indikator keberhasilan dari rencana proyek kepemimpinan diantaranya adalah: 1. Guru mampu menggunakan Learning Management System atau LMS sebagai media dan metode pembelajaran di SMK Mardikenya, Purwokerto. Yang kedua, calon kepala sekolah memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Dan yang ketiga, prestasi belajar siswa mulai meningkat. Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa RPK yang mengambil tema penggunaan Learning Management System atau LMS berhasil meningkatkan kemampuan guru dan hasil belajar peserta didik meningkat. Untuk persiapan peningkatan kompetensi kepala sekolah, antara lain: 1. Koordinasi dengan kepala sekolah magang 2. 2. Menyusun panduan pelaksanaan PK. Ketiga, menyusun instrumen observasi. Yang keempat, menyusun instrumen wawancara. Kelima, menyusun daftar pertanyaan. Kemudian yang keenam, menyiapkan dokumentasi. Hasil dari kegiatan peningkatan kompetensi diantaranya meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah serta memperoleh pengetahuan baru terkait dengan kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial, serta supervisi. Berdasarkan rapot mutu SMK Mardikenya, didapatkan data bahwa kemampuan guru di dalam IT dan selama pandemi COVID-19 menggunakan metode PJJ, penggunaan media dan metode pembelajaran masih kurang maksimal. Solusi yang akan dilaksanakan yaitu meningkatkan kompetensi guru melalui penggunaan LMS atau Learning Management System. Persiapan rencana proyek kepemimpinan diantaranya: 1. Membentuk panitia. 2. Membuat surat keputusan panitia dan berita acara. Yang ketiga, menyusun panduan. Keempat, menentukan narasumber. Yang kelima, menentukan waktu dan tempat.
Keenam, membuat daftar hadir. Ketujuh, membuat surat undangan dan peserta dan narasumber. Kemudian yang kedelapan, menyiapkan materi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum acara dimulai, yaitu melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, memakai hand sanitizer, dan pengecekan suhu. Kemudian, menandatangani daftar hadir peserta. Kegiatan kajian manajerial meliputi standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar sarana prasarana. Kegiatan peningkatan kompetensi dilaksanakan di Sekolah Magang 2, yaitu di SMK Negeri 3 Purwokerto dengan melihat hasil AKPK yang lemah. Adapun langkah-langkah peningkatan kompetensi diantaranya 1. Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Monitoring dan evaluasi dan keempat, tindak lanjut. Demikian cukup sekian dari saya dan terima kasih. Nama saya Imanuti, saya adalah guru tata busana di SMK Mardikenya Purwokerto. Setelah penggunaan learning management system diterapkan di sekolah kami selaku guru dimudahkan dalam proses pembelajaran karena mulai dari pembuatan soal, pemberian tugas dan materi, serta proses penilaian terintegrasi dalam satu wadah yaitu LMS. Lalu setelah saya amati, penggunaan LMS juga berdampak baik bagi peserta didik karena mempermudahkan mereka dalam belajar, tidak perlu lagi membawa buku yang terlalu banyak dan merupakan hal baru yang mudah untuk diikuti dengan perkembangan iptek masa kini. Nama saya Bunga Kusuma Kasih dari kelas 12 Tata Boga SMK Mardikenya Purwokerto. Setelah adanya learning management system yang digunakan di sekolah, saya merasa lebih bersemangat dan merasa terbantu dalam pembelajaran. Semua materi dari setiap pelajaran sudah tersedia di LMS, sehingga saya tidak perlu lagi membawa terlalu banyak buku. Pengerjaan soal-soal ujian juga terasa lebih praktis dan efisien. Saya wali dari peserta didik. Dengan adanya program baru LMS, anak saya semakin giat belajar, semakin tekun dalam belajarnya. Semoga program ini tetap ada.